Pak Eka, saya manggil nama nanti, tidak panggil Bapak. Gak apa-apa, Pak. Ya, dipersilahkan Bapak. Ya, Mulai ya. Bisa dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abdi, Erma, Eka? Apakah sehat-sehat semua hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana dengan materi pembelajaran kita yang seminggu yang lalu? Apakah ada dibaca-baca di rumah atau jadikan bantal? Ada, Pak, sedikit sebagian. Sedikit, Pak. Ada, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama atau ajaran kita masing-masing. Ketua kelas, Abdi, untuk memulai baca doa, silakan. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Abdi. Karena kita masih dalam pandemi, jadi alangkah baiknya kita menjaga kebersihan lingkungan kelas kita. Jadi silakan Abdi, Eka, Irma, coba lihat di kolong meja apakah ada kertas. Kalau misalnya ada, tolong dibuang. Atau ada hal-hal lain di sekitar kita supaya kita terjaga kesehatan. Dan masker jangan lupa dipakai, Abdi, Eka, Irma. Baik, Pak. Iya, Pak. Baik, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran. Bapak akan memberikan pembelajaran seperti yang kita sampaikan minggu yang lalu, bahwasanya minggu ini kita akan mempelajari tentang amoniasi dan fermentasi jerami. Eka, tahu apa itu jerami, Eka? Tahu, Pak. Apa jerami itu, Eka? Jerami itu ini Pak, hasil sampingan pemanenan padi, Pak. Ya, bagus. Jadi selanjutnya begini, seperti yang disampaikan sama Eka tadi, bahwasanya jerami hasil sampingan dari padi. Jadi jerami ini merupakan hasil sampingan yang diabaikan sama petani. Padahal manfaatnya sangat berguna bagi pakan ternak. Apalagi dalam kondisi kita saat ini, kita sedang kemarau, sehingga bahan pakan sulit untuk didapatkan. Jadi dengan salah satu penggunaan jerami ini, kita bisa meningkatkan bahan yang tidak terpakai, bisa terpakai dan bermanfaat bagi ternak kita. Amoniasi merupakan suatu proses pelakuan terhadap bahan pakan limbah pertanian yang pada umumnya menggunakan jerami padi kering dengan cara penambahan bahan kimia berupa NaOH, KOH, atau urea. Ini merupakan pengertian amoniasi. Jadi anak-anak Bapak sekalian, amoniasi ini merupakan proses kita mengolah hasil sampingan menjadi lebih berguna. Amoniasi ini kita gunakan urea. Kenapa kita gunakan urea? Karena urea ini mudah kita dapat. Berbeda dengan bahan-bahan lain. Bahan lain bisa kita gunakan soda api. Emma, tahu soda api, Emma? Tahu, Pak. Ya, jadi soda api itu bisa juga kita gunakan, cuman efek sampingnya berbahaya bagi ternak. Jadi dengan urea ini tidak berbahaya, jadi kita menggunakan urea saja untuk praktik kita ke depan. Selanjutnya, fermentasi merupakan salah satu pilihan pakan yang dapat diberikan pada ternak. Pakan tersebut terbuat dari jerami padi yang difermentasi dengan menggunakan molasses atau tetes tebu, yang merupakan hasil samping limbah dari proses pembuatan gula. Seperti itu. Abdi, apakah tetes tebu atau molasses ini mudah didapat di lingkungan kita, Abdi?
Suaranya Abdi di ini. Oh, iya Pak. Mudah Pak, mudah. Ya, jadi molasses ini atau tes tebu mudah didapat dari kita. Seandainya memang molasses dan tes tebu agak susah didapat dari kita, kita bisa menggunakan bahan lain. Misalnya gula aren atau kalau misalnya di sini sebut gula batu. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Abdi, Eka, atau Elma? Tidak, Pak. Silakan Eka. Cukup, Pak. Untuk saat ini Baik, belum ada kita lanjut. pertanyaan. Ya, kita lanjut ke selanjutnya. Saya, Pak. Jadi, baik, Emma, apa yang Emma belum ngerti sampai tahap di atas? Ya. Ini, Pak, ini amoniasi ya, Pak? Ya, kita praktekkan dua nanti, amoniasi dan fermentasi jerami. Jadi ada dua pelakuan yang membedakannya gitu. Oke, Pak, kalau amoniasi bisa dengan rumput segar nggak, Pak? Amoniasi bisa dengan rumput segar, cuman begini, tujuan dari amoniasi dengan fermentasi ini kita tujuannya untuk mengolah pakan yang sudah tidak digunakan lagi. Tapi kalau rumput segar, karena dia emang masih segar, jadi lebih baiknya kita langsung gunakan ke ternak. Pada intinya ini ada proses pengawetan atau pendayagunaan barang yang tidak atau pakan yang tidak berdaya guna sebelumnya. Jadi kalau emang berdaya guna, alangkah lebih baiknya tidak kita lakukan pengawetan, langsung kita berikan. Kecuali bahan hijauan itu kita keringkan dulu. Siapa? Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Pengawetan hijauan merupakan dari sistem produksi ternak. Pengawetan hijauan dengan pembuatan silase bertujuan agar pemberian hijauan sebagai pakan ternak dapat berlangsung secara merata sepanjang tahun. Untuk mengatasi kekurangan pakan di musim paceklik atau kemarau harus dilaksanakan pengawetan. Jadi ini tujuan kita mengawetkan atau tujuan kita mendayagunakan barang-barang pakan-pakan yang tidak berguna sebelumnya yang tidak dimanfaatkan oleh petani, tujuannya untuk mencegah kekurangan pakan pada saat musim kemarau. Jerami ada produk sampingan usaha pertanian berupa tangkai, batang, tanaman serealia yang telah kering atau setelah biji-bijian dipisahkan. Seperti yang tadi Eka sampaikan bahwa hasil sampingan dari produk padi. Selanjutnya, teknologi pakan hijauan. Jadi teknologi pakan hijauan terdiri dari dua, yaitu teknologi pengolahan dan teknologi pengawetan. Teknologi pengolahan yaitu silase atau hai, teknologi pengawetan, amoniasi urea atau fermentasi. Yang ditanya tadi sama Ella itu termasuk dari teknologi pengolahan silase. Jadi rumput kering, yaitu misalnya dari rumput gajah atau rumput lainnya, ya, seperti rumput Lampung dan rumput lainnya yang bisa kita gunakan. Tetapi dalam pembelajaran minggu ini kita akan menggunakan teknologi pakan hijauan yaitu amoniasi urea dan fermentasi urea. Abdi, apakah Abdi sudah pernah membaca sebelumnya apa perbedaan amoniasi dan fermentasi? Sudah, Pak. Baik. Jadi setelah kita mengetahui apa maksud dari amoniasi dan fermentasi, nanti kita akan melaksanakan prakteknya. Nah, jadi apa yang disampaikan sama Abdi tadi bahwasannya sudah melihat sebelumnya, jadi kita melihat lagi apa yang telah dilakukan di luar, bagaimana cara pengolahan jerami padi dengan teknik amoniasi. Jadi amoniasi urea atau amoniasi jerami, pengolahan menggunakan urea untuk lebih tambah pengetahuan, kita akan menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Ada terdengar suaranya? Abdi, Eka, Irma? Belum, Pak. Suara. Belum.
Belum, Pak. Ya. Pak Guru. Pak Guru, Ya, Emma. dijelasin aja Pak Guru, nggak kedengaran sama kami, mungkin videonya nggak bisa masuk. Pak Guru suaranya. Oh, baik, baik, Emma, saya ulangi lagi, Emma, Abdi, dan Eka. Karena waktu kita memang tidak panjang, jadi setelah dari pembelajaran ini, alangkah baiknya Abdi, Emma, dan Eka untuk melihat kembali YouTube tentang teknologi pengolahan jerami padi dengan teknik amoniasi. Jadi Bapak jelaskan kembali bahwasanya amoniasi urea atau amoniasi jerami yaitu kita lakukan pengolahan hijauan dengan menggunakan urea. Untuk video lebih lengkapnya nanti silakan dilihat kembali. Jadi urea ini merupakan sumber amoniak NH3 atau alkali. Jadi apa tujuan kenapa diberikan urea di dalam kita melakukan pengolahan jerami, yaitu untuk mengubah serat kasar yang ada di jerami sehingga terjadi perubahan struktur di dalam jerami sehingga pada saat diberikan kepada ternak dia sumber energinya lebih meningkat. Yang mana kita ketahui bahwasanya 3-6% di jerami proteinnya sekitar yang Bapak sebutkan tadi. Dengan kita menggunakan amoniasi jerami ini, proteinnya akan meningkat sampai 40%. Sehingga pemanfaatannya lebih berdaya guna kepada pakan ternak. Selain itu, dengan penggunaan amoniasi jerami ini meningkatkan protein dan pencernaan pada ternak. Selanjutnya fermentasi jerami padi. Jadi di sini ada Bapak tampilkan video, cuman karena waktu kita pembelajaran yang singkat, nanti kita lakukan praktek dan anak-anak bisa melihat di YouTube. Fermentasi jerami yaitu bahan-bahan yang akan kita gunakan nanti yaitu pada saat praktek, pertama jerami padi, yaitu dan selanjutnya urea 4% dari jumlah jerami. Jadi dari jumlah misalnya kita menggunakan berapa kilo jerami atau 10 atau 20, jadi dari 20 itu 4%-nya kita menggunakan urea. Selanjutnya lembaran plastik. Lembaran plastik itu untuk kita alas pada saat kita akan mempraktekkan fermentasi. Dan setelah itu plastik penutup, ember untuk melarutkan urea, dan air 60% dari bobot jerami.
Nah, seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Eka, Abdi, atau Emma? Tidak, Pak. Dilanjutkan, Pak. Baik, Bapak lanjutkan. Teknik pembuatan. Jadi jerami kita potong-potong atau kita cacah-cacah. Kalau misalnya kita potong, ya berbeda dengan rumput gajah yang mudah, bisa kita gunakan mesin, tapi ini kita cacah-cacah saja, lalu sebarkan di atas lembaran plastik. Kita sebarkan untuk memudahkan kita nanti, memudahkan kita pada saat pemberian urea. Urea Berapa dilarutkan ke dalam sentimeter, air. Pak? Boleh nanya, Pak? Gimana? Ya. Berapa sentimeter potongan-potongan hijauan yang dicacah? Semakin dia tipis itu semakin bagus, Abdi, karena larutan cairannya itu kena. Tetapi yang perlu kita kita camkan bahwasanya pemberian urea ini hanya seperti yang di atas ini, hanya 4% dari jumlah jerami. Jadi kita sesuaikan, dan 60% airnya. Jadi kita campur, kita aduk, dari 60% air ini dalam jerami dan 4% dari urea ini, kita mengharapkan sudah tercampur semua dari jerami yang akan rencana kita lakukan praktek. Seperti itu, Abdi. Selanjutnya, larutan urea dipercikan ke jerami. Diperam atau diinkubasi selama lebih kurang 1 bulan. Bisa diberikan ke ternak setelah diangin-anginkan. Jadi jangan langsung kita berikan, nanti belut ternak kita. Selanjutnya, fermentasi jerami. Jadi kalau yang tadi adalah amoniasi, sekarang fermentasi jerami. Bahannya sama, yaitu jerami padi. Yang kedua, starter mikrobia, misalnya molasses. Bisa juga kita gunakan gula yang sudah kita cairkan. Gula merah, bukan gula putih. Selanjutnya, alat, timbangan, lembaran plastik, dan terpal penutup, tempat penyimpanan. Jadi secara umum sama cara kita mempraktekkan dengan amoniasi, cuman bahannya saja yang berbeda, seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Erma, Eka, Abdi? Cukup jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan. Pak, tanya Pak. Boleh, Erma? Itu mikroba itu untuk apa, Pak? Jadi untuk meningkatkan daya cerna, Erma. Terus Meningkatkan daya kalau cerna. kalau mikrobanya banyak, sakit nggak ternaknya, Pak? Jadi penggunaannya ada batasnya. Ada batasnya. Kalau misalnya melebihi dari standar yang akan dilakukan, jumlah jerami padi yang akan kita praktikkan nanti, dia akan terjadi efek samping. Gitu. Bisa saja nanti sapinya mencret, terjadi pencernaan di dalam tubuhnya bermasalah. Jadi kita gunakan sesuai dengan takaran yang akan kita praktekkan nanti. Yang Bisa, meningkatkan, Bapak, Pak, yang meningkatkan gimana, kecernaan dari jerami untuk sapi itu mikroba yang ini. Ya, molasses. Molassesnya ya. Mikrobia atau molasses emang. Jadi dalam molasses itu sudah ada mikrobanya, Pak. Gimana emang? Jadi dalam molasses itu udah ada mikrobanya. Ya, mikrobianya sudah ada penghancur ini yang baik bagi bahan pakan yang akan kita lakukan praktek nanti. Sehingga emang penggunaannya itu jangan melebihi. Terus kalau misalnya mikroba, kan kemarin Bapak terangin kalau mikrobanya untuk silase itu kan anaerob. Kalau yang ini mikrobanya apa, Pak? Anaerob juga, Emma. Jadi disimpan. Jeraminya ya nanti kita simpan setelah kita melakukan fermentasi ini, setelah 1 bulan atau 3 minggu nanti baru kita berikan kepada ternaknya. Siap, Pak. Gitu. Terima kasih, Pak. Baik, Emma. Kita lanjutkan Eka, Abdi, dan Emma ya. Ya, Pak. Lanjut Pak. ya.
Selanjutnya teknik pembuatannya hampir sama dengan yang tadi, yang amoniasi, yaitu jerami ditumpuk, dilapis demi lapis, yang seperti tadi ditanyakan sama Abdi. Lapisnya jangan tebal, karena kalau misalnya tebal nanti percikannya itu akan tidak tersampai semua di jeraminya. Jadi tipis-tipis, kita sesuaikan dengan jumlah jumlah molasesnya yang sudah kita lakukan itu, sehingga dapat semua jerami pada saat kita lakukan pentaburan. Selanjutnya tiap lapis ditaburi starter mikrobia yang tadi Bapak sampaikan, bisa menggunakan molases, bisa menggunakan gula merah yang sudah dilarutkan. Selanjutnya setelah selesai ditumpuk, jerami ditutup atau diperam. Masa pemeraman inkubasi 21 hari. Jerami padi hasil fermentasi siap diberikan ke ternak. Untuk penyimpanan dapat dilakukan pengepresan. Eka, kenapa kita lakukan pengepresan, Eka? Ya Pak, biar mungkin agar tidak ada udara yang masuk mungkin Pak. Ya, pinter. Emang tidak sia-sia Eka ranking 1 di kelas kita ini. Jadi nyontek saya, Pak. Emang ranking 2. Iya, Eka nyontek saya, Pak. Bapaknya nggak gitu. tahu. Ya. Oh, berarti nanti bisa kita bawa ke BK ini Eka ini ya. Selanjutnya, jadi tujuan dari pengepresan ini seperti disampaikan Eka tadi, yaitu supaya tidak masuk benda-benda asing. Mungkin dia ini jamur atau lain, sehingga tujuan kita untuk ini bisa tercapai. Ya, seperti ini anak-anak Bapak sekalian, teori kita. Nanti kita lebih jelasnya kita lakukan praktek di lapangan, sehingga bisa kita mengetahui kekurangan dan kelebihan. Tadi sebelum Bapak menjelaskan, sudah Bapak berikan LKPD, lembar kerja kepada Eka, Abdi, Erma. Jadi tolong dibaca sebelum kita melakukan praktek, sehingga pada saat kita praktek, kita bisa melakukannya secara maksimal dan nanti bisa kita praktekkan di rumah masing-masing. Sebelum kita ke lapangan, Bapak akan mengabsen dulu kehadiran kita di sini. Eka. Hadir, Pak. Abdi. Erma. Hadir, Pak. Ya, jadi pada saat kita praktek sampai di lahan, semua anak-anak sudah memakai semua pakaian praktek APD. Jangan sampai tidak ada, untuk kita mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan dan kesehatan kita semua. Sepertinya hanya sampai di sini. Apakah ada yang perlu dipertanyakan lagi? Pak, Abdi tunjuk tangan, ya? Pak. Abdi tunjuk tangan, dia mau bertanya. Nah, boleh, Irma. Emang betul berarti ini emang yang ranking 1 nih. Silakan Emma, sebelum waktu kita habis. Emma, silakan pertanyaannya. Abdi, ayo bertanya. Saya mau nanya, Pak. Boleh, Abdi. Kalau proses pemotongan rumput ini, bagusnya kita mencacah pakai mesin chopper atau pakai manual, Pak. Maksudnya dari segi kesukaan ternak ada pengaruh nggak yang di manual pakai parang dengan yang dibandingkan dengan yang di chopper? Demikian, Pak. Baik, Abdi. Kalau misalnya untuk jerami ini kita cacah saja. Karena dia sudah bergelombang. Jadi kalau misalnya kita masukkan mesin chopper nanti akan hancur. Beda dengan pakan yang masih kering seperti rumput gajah atau rumput lainnya yang harus kita lakukan memakai mesin chopper. Emang pada saat kita belum melakukan pengolahan pakan, jerami ini akan keras, akan susah untuk dicerna sama sapi,
Tetapi pada saat kita sudah melakukan, kita lakukan penyimpanan di 3 minggu sampai 1 bulan, ini akan lunak dan mudah untuk dicerna sama sapi kita, Abdi. Seperti itu, Abdi. Ya, Pak. Erma, berapa menit lagi waktu kita? Oh, masih 6 menit lagi, Pak. Baru istirahat. Gimana? 6 menit lagi, 6 menit Oh, lagi, baru 6 menit kita lagi istirahat, ya. Pak. Baik. Tuh, 6 Eka menit tuh, lagi Pak, ada udah yang mau lapor dia. ditanyakan lagi? Tapi kita nggak bisa keluar, nanti kita dimarahin sama guru piket nih kalau waktunya cepat kali keluar. Jadi 6 Iya, menit Pak. ini kita apa yang bisa kita ditanyakan supaya nanti pada saat kita praktek sudah bisa melaksanakan. Tanya, Pak. Ini ada 5 menit lagi. Tanya, Pak. Ya, Emma, silakan. Pak, kenapa jerami itu keras? Ya, jadi karena jerami ini hasil ikutan atau hasil akhir, Kawan-kawan, Pak Zal pergi kemana? Pak Guru dipanggil kepala sekolah dulu, Bu. Oh, dipanggil pas sekolah ya. Kita makan aja yuk. Nggak boleh, nanti dimarahin. Abdi, tengok tuh. Pelonjora 1 gitu, dia rapi banget dia. Kamu diajakin keluar. Kan Pak Zalnya lama kan, ketemu kelas sekolah. Ayo makan dulu kita. Nggak boleh, Abdi. Pak Abdi. Tumben hari ini kamu diam aja. Ya, Udah udah bilang. betul. Ayo, istirahat dulu. Serat ya. Ayo kita Diam, makan. diam, itu Bapak udah masuk lagi. Mana? Oh iya, belum ya. Itu masih jauh. Eka. Iya, kenapa? Abdi lo kemarin nitip salam sama cewek ini sebelah. Yang itu, yang jilbabnya kalau sering ke sekolah itu kan taruh begini-begini tuh jilbabnya. Emang Abdi tiap lihat cewek di kelas lain ada yang ini langsung aja. Ya heran ya. Dia buaya dia. Gimana nanti prakteknya kita? Udah, kita siap-siap ke lahan aja. Jangan lupa ya, pakai APD. Itu kan ada banyak sepatu boot itu di gudang. Masker ada juga itu disediakan sama Kajur. Alah, gayamu Abdi. Kemarin aja kamu nggak pakai Ya. APD. Rajin-rajin lah sekarang. Ya, kayak. Kita kan udah mau PKL ini, harus rajin. Begitu ya. Dia rajin kah? Abdi. Ya. Karena kamu kena BP loh, sama dokter. Itu Pak gurunya masuk. Oh ya, Pak. Ya. Pak, barusan Bapak dipanggil dulu ke ruang kepala sekolah ya, Pak ya? Pak Guru. Sudah terdengar suara Bapak, Erma, Eka, Abdi? Sudah, Pak. Jadi maaf tadi ada acara gangguan, sepertinya waktu kita sudah habis ya. Sudah habis, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan setelah ini seperti Bapak sampaikan tadi kita ke kandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
Beri aplaus dulu untuk Pak Zak.